Teman, inilah kawanan Makaka maura, monyet hitam endemik Pulau Sulawesi, khususnya di bagian selatan. Mereka kan ini nggak dikandangin ya Mas ya, terus kan kayak di pinggir jalan banget tuh kan barusan tuh. Ya. Terus sering banyak Nyebrang monyet gitu yang nggak sih? nyebrang terus ketabrak, Iya. kayak gitu nggak sih? Karena kebetulan kan dia masih liar. Kebetulan area jelajahnya kan di seberang jalan juga, makanya dia sering beraktivitas untuk cari makan di seberang jalan. Tapi banyak yang ketabrak gitu nggak Mas? Biasanya banyak juga yang ketabrak. Kasihan. Di sini kawanan monyet hitam ini memang dibiarkan hidup secara liar. Pengunjung yang datang ke Taman Nasional ini dilarang membawa makanan bahkan kantong kresek sekalipun. Tapi ini kan karena monyet liar tuh biasanya suka ini nggak sih kayak ngeganggu nggak sih kalau kita kayak gini nih, misalnya Datang ngambil, misalkan. misalnya tiba-tiba loncat sini atau ngambil apa gitu. Enggak, yang penting aturannya di kawasan ini nggak boleh bawa kantong plastik. Oh, bunyi-bunyi Atau kresek gitu ya? Karena mereka kan anggapnya ada makanan. Ya. Ini cara untuk menjaga monyet hitam punya kemampuan bertahan hidup dengan mencari makanannya sendiri. Makaka maura ini biasa makan buah-buahan, dedaunan, dan juga serangga kecil. Teman bisa bedain nggak mana yang betina dan jantan? Makaka maura betina punya bokong berwarna merah seperti ini teman. Bahkan saat mereka menstruasi, akan tumbuh benjolan di bokongnya dan akan kempes setelah masa menstruasi berakhir. Nah, ternyata nggak semua makaka maura berwarna hitam legam. Ada juga yang bulunya berwarna putih. Dan ternyata ini yang paling tua teman. Ada bayi monyet yang digendong bundanya tuh. Lucu banget sih kamu. Sini Otan gendong. Makaka maura memang hidup berkelompok. Biasanya dalam satu kawanan ini terdiri dari 25 makaka. Monyet hitam Sulawesi memang ada beberapa jenis teman. Ada juga yang namanya makaka nigra atau masyarakat lokal menyebutnya yaki. Monyet hitam ini banyak ditemui di cagar alam Tangkoko di Sulawesi Utara. Dalam satu kawanan juga lebih banyak dibanding makaka maura, hampir 75 ekor. Nah, perbedaan makaka nigra dengan makaka maura lainnya, mereka punya jambul yang khas banget. Jambul Katulistiwa atau Sulawesi nih sob. Teman, yaki seperti primata lainnya, yaitu hewan yang sangat cerdas. Kecerdasan yaki bisa dibuktikan lewat kemampuan mengenali refleksi dirinya di cermin. Hehehe, lucu-lucu ya ekspresi Sobat Otan ini. Ada yang narsis, ada yang kaget, ada pula yang belum sadar kalau itu adalah refleksi dirinya. Tapi tak satu pun dari mereka yang menyerang cermin loh. Itu berarti mereka sadar kalau yang terlihat di cermin bukanlah musuh mereka. Udah sob, jangan ngaca terus. Sekarang ikut Kak Ciko dan Karyo melaut yuk. Teman, Kak Ciko dan Karyo kali ini mau menjelajah laut di sekitar Pulau Komodo nih. Wah, kira-kira mau ketemu Sobat Otan yang mana ya? Sampai di Manta Point, kita lagi nyari ikan mantanya ada di mana. Sebelum kita berenang, kita pastiin dulu lokasi di mana. Karena di sini kita nggak bisa melempar jangkar. Penasaran nggak? Mau lihat manta yang seperti apa? Wah, si manta sudah terpantau teman. Gas Kak Ciko, Karyo. Mantanya di bawah. Mantap banget. Yuk. Ya, ini dia yang namanya parimanta teman. Ikan bersayap yang seolah melayang terbang di dalam lautan. Mereka tergolong ikan besar loh. Jika diukur, bentang sayap rata-rata ikan parimanta dewasa bisa mencapai lebih dari 7 meter loh. Meski berukuran besar, mereka adalah ikan yang bersahabat. Namun tidak mudah untuk mendekatinya. Jadi beruntung sekali kalau sampai bertemu mereka saat menyelam. Lumayan besar ya. Sekitar berapa tuh? 2,5 meter ya? 2 meteran. Ya. Biasanya parimanta berenang secara kelompok teman.
Namun tak jarang, mereka memisahkan diri untuk mencari makanan. Mereka punya mulut yang berbentuk unik loh. Ya, sayap kecil di mulutnya ini berfungsi untuk mengalirkan air agar plankton masuk ke mulut lebarnya ini. Masih mencari manta, tadi kita sempat dapat. Mantanya lumayan, 2 meter tadi ada ya? Ya, 2 meter tadi lumayan, kita sempat renang di atasnya, nanti sekarang kita masih nyari lagi. Parimanta terkenal suka beraktivitas di suatu area, teman. Para penyelam menyebutnya manta point. Namun untuk mencari si manta point komodo ini harus tetap hati-hati ya. Karena ada arus kuat yang bisa membuat kita menjauh dari kapal. Pencarian manta ini ternyata cukup menguras adrenalin. Karena mata kita juga harus jeli untuk melihat manta yang berada di bawah laut. Karena dia itu ada di sekitar kedalaman 3-5 meter, bahkan kadang 10 meter. Betul teman, sejatinya ikan parimanta adalah ikan penjelajah samudra. Mereka juga penyelam handal yang bisa masuk ke kedalaman. Nah, ngomong-ngomong soal penjelajah samudera yang juga bersahabat dengan manusia, ada juga nih sobat lainnya yang mau Otan kenalin. Wah, keren! Kawanan lumba-lumba ini sepertinya mulai serius memacu renangnya. Wah, kalau mode berenangnya seperti ini, pasti mereka lagi mau berburu kawanan ikan schooling tuh. Lumba-lumba berburu dengan sonar alami yang berfungsi seperti radar bawah air, teman. Dengan radar ini, lumba-lumba bisa mendapatkan informasi detail tentang lokasi, bentuk, dan bahkan pergerakan mangsanya. Bahasa kerennya ekolokasi. Cuanggih kamu sob. Itulah rahasianya, kenapa lumba-lumba bisa menemukan mangsanya, meski di lautan seluas ini. Wow, serangan sudah dimulai, teman. Betul-betul secepat kilat mereka menyambar kawanan mangsanya. Meski berwajah imut, kalau waktunya berburu, lumba-lumba adalah pemburu ulung. Mereka terlatih untuk bekerja sama dan membuat strategi. Tuh, lihat teman, ada yang tugasnya mengepung, ada juga yang tugasnya menggiring. Tujuannya untuk memecah koloni gerombolan ikan sarden ini menjadi kelompok lebih kecil. Kenapa dia mengambang di pinggir kolam, Paman? Ada apa? Tenang Tan. Hari ini kita akan ada tindakan USG untuk Kamelia. Jadi kamu tenang aja ya. Oh alah, maaf Dok. Otan udah mikir macem-macem aja nih lihat lumba-lumba terkapar. Tenang ya Bunda, tarik nafas. Bagus. Tapi jangan melahirkan dulu loh ya. Mau lihat nggak nih Tan? Ini kondisi Kamelia yang sedang bunting 8 bulan. Loh, Otan gak lihat apa-apa Dok? Yang mana ya bayinya? Jadi ketika usia kebuntingan Kamelia 8 bulan, kita hanya bisa melihat rongga dadanya saja. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ukuran diameter rongga dada Kamelia saat ini, anak Kamelia saat ini adalah 10 cm. Soalnya siklus kehamilan lumba-lumba hanya terjadi 1 tahun sekali. Dengan masa kehamilan 10 bulan, ibu lumba-lumba hanya melahirkan 1 ekor anak.